Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kawan pajak semuanya. Selamat pagi kawan pajak, apa kabar kawan pajak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu. Di tengah kesibukan kawan pajak di pagi hari ini, kembali Duo Ali hadir di dalam One Siniar di pagi siap, ini bagus. Yang akan menemani kawan pajak beberapa saat untuk menyimak beberapa ketentuan perpajakan yang akan kita update terus untuk menambah pemahaman wajib pajak akan kewajiban dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di saat hari ini, pagi ini khususnya ya kawan pajak. Jadi Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Baik, bagus. Selamat siang kawan pajak. Semoga tidak bosan ya. Ya, tidak bosan kita kali ini adalah sebetulnya episode ini boleh katakan tambahan ya. Tambahan, betul Pak Ali. Karena durasi kita udah 3 kali episode, belum juga mencukupi kebutuhan untuk edukasi kita. Kita sih pengennya simpel tapi jelas. Ternyata juga waktu tidak juga memungkinkan juga harus ada durasi tambahan. Ini kita melanjutkan ya Pak Agus. Melanjutkan, betul Pak Ali. Yang belum kita jawab semuanya karena juga tujuan utama bagaimana supaya pemahaman itu bisa utuh pada wajib pajak. Betul Pak Ali. Jadi di luaran sana itu panas. Jadi kita mengharapkan hujan kan Pak Ali ya. Saat ini kita mengharapkan hujan kan pajak. Tapi kita di sini menghadapi hujan pertanyaan. Kita menghadapi hujan pertanyaan nih Pak Ali ya. Betul. Jadi banyak sekali. Jadi kawan pajak, jadi beberapa pertanyaan yang sudah kawan pajak sampaikan itu coba kami rangkum ya, dalam beberapa pertanyaan, dan di One Senior kali ini kita akan mencoba memberikan pemahaman, penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan wajib pajak, khususnya masih terkait dengan PMK 66 tahun 2023. Topik yang tidak asing bagi kawan pajak, tapi beberapa memang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan. PMK 66 tahun 2023 kawan pajak masih ingatkan tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ya, tanpa menunggu berpanjang lebar ya Pak Ali ya. Coba kita sampaikan beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh kawan pajak nih Pak Ali ya. Jadi yang pertama Pak Ali, bagaimana sih ketentuan terkait dengan natura dalam bentuk mes? Natura kita paham natura itu berupa barang ya, tapi ini dalam bentuk mes. Maksudnya apa sih natura kok dalam bentuk mes? Kenikmatan dalam bentuk mes. Bukan natura ya, ini termasuk kenikmatan ya, maksudnya kenikmatan dalam bentuk mes. Fasilitas seperti apa? Terus kriteria lain selain diterima karyawan atau bersifat pengguna. Jadi mohon bisa dijelaskan terkait dengan ini saja dulu lah. Apa sih fasilitas atau kenikmatan dalam bentuk mes itu? Nah, gitu Pak. Terkait dengan ini, cari Pak Ali. Terkait dengan penjelasan kita atau One Senior kita sebelumnya adalah dengan kenikmatan natura atau kenikmatan di daerah tertentu ya. Nah, itu hubungannya seperti apa ini Pak Ali? Ada 2 hal yang mesti kita bedakan Pak Agus ya. Gitu. Kalau fasilitas untuk tempat tinggal mes yang dinikmati bersama-sama, dalam ini adalah mungkin bisa jadi karena satu itu rumah tapak yang dibangun oleh pemberi kerja untuk pegawainya dan dinikmati bersama-sama karena diterima oleh semua pegawai, termasuk pengecualian dalam lampiran angka 6 ya. PMK 66 tahun 2023. Bisa juga ada juga fasilitas tempat tinggal. Tempat tinggal dari pemberi kerja kepada karyawannya, di mana istilahnya mungkin di episode 1 sudah kita sampaikan ulang nggak apa. Itu ada semacam apa ya? Fasilitas karyawan itu disewakan tempat tinggal, tapi kontrakan rumah tapak ya, tapi dimiliki oleh perorangan.
ini ada semacam perlakuan yang berbeda. Itu dilampirkan angka 7 bahwa di sana dikatakan harus diterima oleh semua pegawai. Semua pegawai ya. Yang kedua, nilai penggantian itu maksimal 2 juta untuk satu pegawai dalam jangka 1 bulan. 1 bulan. Oh. Jadi kalau tadi pertama adalah rumah mes totalitas untuk semua pegawai itu dikecualikan. Ya. Tetapi kalau diberikan fasilitas pondokan, di mana pondokan punya perorangan, dari perusahaan dari pemberi kerja pada karyawannya, dia maksimal 2 juta dalam sebulan. Tetapi kalau untuk dana tertentu itu memang aturan khusus ya, di samping 66 juga diatur juga dalam Permen Nomor tahun 2023, dia termasuk salah satu fasilitas yang masuk kriteria yang tidak layakan itu. Di sana dikatakan untuk tempat tinggal dikatakan bahwa dikatakan tidak layak apabila jumlah calon penghuni rumah yang akan ditempati itu lebih besar daripada rumah yang tersedia. Oh, jadi terdapat kekurangan tempat tinggal ya. Ini beda-beda lagi. Kalau itu teman fasilitas itu ya. Fasilitas, tapi juga natural juga, hasil natural juga. Tapi kalau dari tertentu itu termasuk keluarganya Pak Agus. Oh, termasuk keluarganya, dan pemberi kerjanya pasti sudah punya surat putusan dulu ya, Pak ya. Surat penetapan sebagai dana tertentu oleh Kanwil DJP. Ya. Mungkin itu Pak Agus. Iya, ya. Jadi itu tadi kawan pajak ya, kawan pajak yang dijelaskan oleh Pak Ali tadi. MES itu kan terkait dengan komunal ya, untuk komunal. Jadi kan baca MES itu untuk komunal. Dibedakan MES itu ditempati komunal, artinya secara bersama-sama. Iya, beda dengan MES yang beda dengan rumah yang ditempati oleh bagian tertentu perusahaan itu. Disewakan ya, artinya ini disewakan. Kalau rumah itu kan ada gini, disewakan. ada juga mungkin perusahaan ngasih tertentu rumah atas sama, bisa jadi atas sama perusahaan, bisa jadi atas sama direkturnya. Memang perlakuan yang berbeda. Ya, jadi si pegawai tinggal menempati. Iya, kalau ini adalah mas yang pegawai tinggal menempatin aja. Ya. Jadi memang. Jadi itu bukan objek pajak ya. Yang tepat yang dikecualikan dari objek pajak. Dikecualikan, bukan tidak dikenakan. Ya, PMK 66 tahun 2003 salah satunya memang ada beberapa objek yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan. Intinya seperti itu kan pajak. Jadi ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ali ya. Di pasal 8, di pasal 8 PMK 66 tahun 2023 itu terkait dengan ada di situ pengangkutan ya. Salah satunya adalah pengangkutan itu bagi pemegang IUP mineral, izin usaha pertambangan mineral ya. Apa saja kategori dari pengangkutan yang dimaksud? Itu apa sih kategorinya? Apa ini juga termasuk tiket perjalanan baik dari atau ke daerah site lapangan ya, lapangan itu ke daerah asal atau di Jakarta, baik dari Jakarta atau dari Jakarta ke site, dari site ke Jakarta, maksudnya gitu, dan biaya BBM kendaraan untuk mengangkut pegawai. Baik dari bandara, misalnya dari bandara karena site-nya memang jauh ya, ke kota yang terdekat. Itu bagaimana kriterianya? Itu bisa dijelaskan Pak Ali? Gini ya, mungkin yang dimaksud adalah gini. Konsep natura yang diatur dalam PMK 66 2023 adalah sepanjang memenuhi 3M Pak Gus ya. Oh, untuk mendapat menagih dan memelihara ya, 3M ya. Oke. Kalau tadi katakan contoh tadi masalah pengangkutan orang atau pegawai. Ya. Kita tahu bahwa pemberi kerja dengan pekerja kan biasa ada kontrak kerja ya. Oh iya. Di awal kan. Ya, pasti harus ada kontraknya dulu lah. Jadi sepanjang itu pengangkutan dia bahkan cuti ya. Kalau PNS belum dapat cuti itu. Oh. Cuti itu termasuk juga fasilitas yang ada dalam kontrak kerja, maka bisa dibiayakan oleh perusahaan. Oh, iya. Itu. Dan itu termasuk ya otomatis kan aturan yang dikecualikan kan itu kan itu. Jadi beda ya.
sepanjang itu dalam masa kontrak kerja, maka dia termasuk yang dikecualikan sebagai objek pajak. Itu. Kemudian juga mungkin ada yang menanyakan, tadi kan tempat tinggal sudah ya. Tempat tinggal ya, tadi tempat tinggal di awal kita sudah. Bagaimana kalau data tertentu? Kalau data tertentu otomatis kita tadi mulai pada pasal 9 ya. Pasal 9 PMK 66 itu di sana ada aturan khusus bahwa di sana ada juga masalah sarana transportasi ya. Salah satunya kan transportasi. Ada juga definisi layak dan tidak layak kan? Betul. Kalau pelabuhan teman-teman kan 50 kilo. Kalau dari lokasi. Kalau yang lain kan 5 kilo ya Pak Ali ya tadi. 5 kilo ya. Kemudian juga kalau data itu ada juga namanya kontrak kerja ya. Kontrak pertambangan kan di sana ada itu di dalam karena ada kontrak kerja, kontrak minerba dan non minerba kan itu. Lain dengan catatan dia harus ada penetapan sebagai daerah tertentu itu. Bagaimana juga mungkin kalau ada juga menanyakan bagaimana dengan itu dengan kondisi penyusutannya? Atau iya misalnya tempat tinggal, misalnya ada tempat tinggal di situ, terus ada kantor, ada kantornya juga di gedung kan? Itu penyusut kan karena berupa aktiva tetap, terus penyusutannya seperti apa gitu loh. Sebetulnya kalau penyusutan ini kayaknya harus ada sesi khusus ya. Khusus lagi ya. Karena di sana kan PMK 72 tahun 2023. Oh, yang lebih baru lagi nih berarti ini. Di sana ada klasifikasi, ini juga amanat undang-undang HPP sih. Kan ada 4 klasifikasi kan? Iya. Kategori 1, kelas 1, 2, 3, 4 kan? Ya. Kalau bangunan kan katakan ini kita contoh sedikit aja ya. Ya. Bangunan ada yang usianya 20 tahun, di atas 20 tahun. Maka dalam PMK 72 2023 ini ada semacam dua perlakuan yang bisa dipilih oleh wajib pajak. Mau katakan penyusutan yang biasa 20 bagi 5 garis lurus tahun. Ya, garis lurus. Tetapi kan ada juga saya menyatakan bahwa umur tahun bukunya bisa 30 tahun, maka dia bisa memilih yang kedua itu. Tapi mungkin untuk penyusutan ini kita bisa nanti bikin budgetnya lagi Pak Ali ya. Bisa kawan pajak. Jadi kalau mengenal lebih jauh terkait dengan penyusutan aktiva tetap ini ya, nanti kawan pajak bisa mengikuti one senior kita dari PMA 1 untuk tayangan-tayangan berikutnya. Nantikan saja kan pajak, kita nanti akan membahas mengenai PMK 72 tahun 2023 khusus mengenai penyusutan ini ya. Penyusutan otomatis kan penyusutan untuk harta aktiva berwujud dan amortisasi untuk aktiva yang tidak berwujud itu. Mungkin itu bagus sebagai tambahan dikit. Oke. Kemudian terkait dengan PMK 66 tahun 2023 ya. PMK 66 tahun 2023 Pak Ali ya. Dalam hal pemegang iup beroperasi di beberapa izin usaha pertambangan ya, yang letaknya yang berdekatan dengan batasan 5 tahun, maksud dari PMK 66 2023, apakah pemegang iup dapat mengajukan perpanjangan berdasarkan masa iup paling panjang? Itu penjelasannya seperti apa nih Pak Ali? Oh tadi mungkin kan pajak bisa menyimak di tayangan kita sebelumnya ya. Tapi nggak apa kita. Jadi sedikit aja Pak Ali. Sedikit aja Pak Ali. Ada dua kan ada 3 kontrak, kontrak karya minerba dan non minerba toh. Ya. Itu apabila masa penetapannya itu masa kontrak kerja itu sampai dengan 5 tahun otomatis ya berakhir selesai. Tetapi apabila lebih dari 5 tahun maka polanya adalah perpanjangan setiap 5 tahun dan diajukan 4 bulan sebelum batas waktu perpanjangan yang sebelumnya berakhir ya. Jadi kan pajak untuk perpanjangan ada mekanismenya tersendiri dan Pak, juga ya. Sekali lagi untuk setiap ini ya Pak Agus, setiap lokasi usaha dan juga tadi SPT-nya harus masuk ya. SPT tahunan berapa? SPT tahunan 2 tahun, SPT masa 3 tahun. SPT masa 3 masa terakhir. Itu masa jadi kawan pajak tetap harus melaporkan begitu. Iya, betul. Dan yang berikutnya nih Pak Ali ya, terkait dengan SKDT surat keterangan daerah, surat penetapan daerah tertentu. Surat penetapan sebagai daerah tertentu ya, kebetulan dengan topik kita sebelumnya kan seperti itu sudah habis di bulan Maret 2022. Apakah bisa diajukan kembali? Maret 2022. Ya.
karena termasuk dalam usaha izin pertambangan. Apa yang dimaksud dan diharuskan untuk mengajukan permohonan kembali dalam rangka perpanjangan penetapan daerah tertentu paling lambat 4 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tadi. Ya, ini mungkin mengingatkan kembali lagi Pak Ali terkait dengan karena topik pengajuan sebagai daerah tertentu ini kayaknya menarik ini bagi pajak. Untuk tadi case-nya adalah SKTD berakhir 22 Maret 2022. Kita cek lagi kontrak kerjanya itu dia sampai kapan? Oh, kontrak kerjanya. Ya, kalau kontraknya izinnya itu IUP izin pertama itu sudah habis ya otomatis ya tidak bisa diperpanjang kan, tidak ada penetapan. Tetapi kalau sampai PMK 66 2023 berlaku 1 Juli itu masih ada jangka waktunya, maka silakan dilanjutkan itu izin sampai berakhir. Dan kalau katakan masih ada di atas 5 tahun lagi, maka misalnya setelah PMK berlaku masih ada jangka waktu yang katakan melebihi, katakan 5 tahun lagi, maka silakan diajukan perpanjangan lagi. Oh, jadi ajukan lagi perpanjangan saja. Tapi mekanismenya mengacu pada PMK 66 tahun 2023. Jadi aturan yang terbaru ya. Iya, aturan yang terbaru. Betul itu. Dan kita mengajak ke pertanyaan kan pajak berikutnya ya. Jadi terkait dengan natura atau kenikmatan nih Pak Ali ya, terkait dengan natura atau kenikmatan, beberapa benefit atau keuntungan yang termasuk dalam golongan natura dan atau kenikmatan sudah dipotong pasal 21. Sudah dipotong 21. Misalnya saja fasilitas tempat tinggal dan medis, karena sebagai karyawan kan pasti dia mendapatkan tempat tinggal dan perawatan kesehatan atau medis gitu. Apakah semua biaya ini bisa dibiayakan dalam SPT BPH Badan? Berarti ini dari sisi pemberi kerja ini berarti ya? Ini sebetulnya hal yang prinsip yang diatur dalam Undang PMK 66 bahwa natura itu bisa dibiayakan sepanjang meliputi 3M. Ya, lagi-lagi 3M kawan pajak. Nah, itu. Ini juga amanat Undang-Undang HPP kan, Undang-Undang 7 tahun 2021 kan Pak Agus. Bagi sebagai pemberi kerja bisa dibayarkan, bagi pegawai maka sebagai penghasilan. Kecuali yang dikecualikan dari objek natura dalam lampiran A PMK 66 2023 ini. Misalkan pajak bisa lihat di sana kan, misalkan yang makan minum kan tidak kena sepanjang di kantor dan diterima seluruh karyawan. Kecuali kupon yang 2 juta itu. Itu sebagai contoh-contohnya aja. Oke, kan pajak. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara mengenai pajak harus tetap terkait dengan 3M tadi ya, mendapat, menagih dan memelihara penghasilan tersebut. Untuk apa begitu? Dan di pertanyaan berikutnya dari kan pajak ini sepertinya masih terkait juga dengan natura atau dan kenikmatan nih. Izin bertanya. Untuk fasilitas tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal kepada pegawai berupa fasilitas dari pihak ketiga. Oke. Fasilitas dari pihak ketiga berarti kan disewakan, bisa jadi disewakan ya. Pemberi kerja menyewa dari pihak ketiga. Iya, pemberi kerja menyewa kepada pihak ketiga selaku wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi ya, pihak ketiganya orang pribadi. Misalnya sewa kos-kosan. Nah, artinya kan merupakan objek BPH pasal 4 ayat 2 final ya. Final. Yang ditanggung oleh si penyewa atau pemberi kerja berarti kan gitu ya. Selain itu masih harus dipotong kepada penerima kenikmatan pegawai bila di atas 2 juta per bulan. Jadi batasannya 2 juta ya per bulan Pak Ali. Satu bulan diterima pegawai 2 juta per bulan. Apakah atas objek yang sama terdapat 2 kali pemotongan? Nah ini kan pajak mungkin menanyakan, objek yang sama kok kena PPh final atas sewa, kena lagi pasal 21 bagi si yang menikmati karyawan. Nah, itu. Sebetulnya ini dua hal yang berbeda kan? Beda ya. Ada dua transaksi ya. Dan juga subjek pajaknya juga berbeda-beda kan? Iya, betul. Satu adalah pemberi kerja, dia menyewa pada pemilik kos. Otomatis subjeknya otomatis kan pemilik kos itu kan? Iya. Oke. Jadi satu, yang kedua adalah
fasilitas kepada karyawan itu, di sini ada objek PPh bagi karyawan itu selama batasan 2 juta dilewati. Oh, di atas 2 juta ya, di atas 2 Jadi juta. saya ulang lagi, tadi pemberi kerja nyewa pada pemilik kos itu subjeknya adalah pemilik kos. Pemilik kos ya. Kemudian juga fasilitas itu dinikmati karyawannya, pegawainya, maka subjeknya adalah subjek wajahnya adalah penerima tadi itu pegawainya, sepanjang melebihi 2 juta per bulan. Jadi bukan hal yang double, tapi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi subjek maupun objeknya berbeda gitu ya intinya. Iya, betul. Subjek dan objeknya berbeda kan pajak. Jadi terkait dengan PPh final bagi si pemilik kos-kosan, nah, kemudian bagi si karyawan setelah di atas 2 juta. Iya. Nah, 2 juta baru menjadi objek pajak begitu. Itu kan pajak ya. Dan memang terkait dengan PMK 66 tahun 2023 ini banyak sekali Pak Ali. Macam-macamnya. Iya, jadi soal-soalnya bermacam-macam kan pajak, karena memang situasi di lapangan, situasi di tempat kerja kawan pajak pasti bermacam-macam. Jadi akan timbul berbagai macam pertanyaan yang muncul gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini tadi, kembali lagi ke daerah tertentu, iya, fasilitas yang disediakan di daerah tertentu yaitu berupa transportasi seperti relokasi karyawan yang cuti, apakah ada batasan dan apakah seluruh biaya itu termasuk yang dikecualikan? Kalau kita mengacu pada konsep penetapan daerah tertentu, ya, sebagaimana amanat daripada PMK 66 2023, ya, dan dia punya SK penetapan itu, maka sarana pengangkutan pegawai dan keluarganya dikecualikan dari objek PPh sepanjang dan catatan lokasi itu mendapatkan penetapan sebagai daerah tertentu dari Jenderal Pajak, dalam ini adalah Kanwil DJP di mana BP itu terdaftar itu. Jadi itu bukan objek, Pak, dikecualikan ya. Dikecualikan ya. Okay. Jadi kawan pajak yang mendapat pengecualian bukan hanya si pegawai, iya, termasuk keluarganya, kan begitu ya. Untuk masalah transportasi tadi sarana itu tadi ya, termasuk sarana itu kawan pajak. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan begitu luar biasa kan pajak begitu. Masih ada waktu atau ya kita jawab sampai dengan batas waktunya. Oke. Kemudian terkait dengan mobil operasional nih Pak Ali, ya. Mobil operasional, karena tadi sudah ditayangkan mes, penginapan dan sebagainya. Kemudian ini terkait dengan mobil operasional karyawan perusahaan yang bukan merupakan pemilikan karyawan, itu bagaimana? Kemudian jika perusahaan menerapkan tax bond by company atau pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan, ini bagaimana juga begitu loh. Oke, untuk mobil ini kan ya, mobil operasional lampiran A ya, kalau nggak salah angka 8 ya, bagus ya. Ya. Fasilitas kendaraan yang dikecualikan. Yaitu pertama adalah jelas orang itu yang mendapatkan dia bukan tidak sebagai penyerta modal di sana. Tidak punya penyertaan modal di dalam perusahaan ya. Kemudian juga penghasilan rata-rata per bulan maksimal 100 juta rupiah. Kurang dari 100 juta. Walaupun ada yang menanyakan bagaimana kalau hanya punya satu lot aja itu. Khususnya untuk perusahaan yang go public. Itu kita masih sampai saat ini belum punya jawaban yang fix. Ada yang bilang ya kalau kita konsep ini dia ada pernyataan walaupun kecil, sampai saat ini masih berlaku. Masih termasuk dalam kriteria itu ya. Kalau tadi yang kedua masalah itu ya pajak kendaraan tanggungan perusahaan, ini harus dilihat konteksnya kan itu. Kalau itu sebagai bagian daripada tunjangan, otomatis jadi objek PPh kan? Karena menambah ya. Iya kan, diatur dalam per 16 ya. Per 16 ya. Per 16. Di mana mekanisme tata cara pemotongan untuk
PPh bagi orang pribadi itu di sana. Sekali lagi ini kan natura ya. Natura ya. Bukan uang. Bukan uang. Ya, natura itu dalam bentuk barang. Iya, barang. Jadi bukan uang. Mungkin itu jelas, mungkin mudah-mudahan jelas Pak Agus. Ya, jadi kawan pajak, PMK 66 tahun 2023 memang membicarakan mengenai natura. Natura itu bukan uang ya. Kawan pajak, natura itu berupa barang dan kenikmatan. Kenikmatan itu ya kalau kita artikan sebagai fasilitas yang dinikmati oleh karyawan, gitu ya, dinikmati oleh karyawan. Dan kita beranjak ke pertanyaan berikutnya ini Pak Ali ya. Oke, siap. Terkait juga dengan fasilitas nih, kenikmatan. Perusahaan kan kalau karyawannya mau sehat kan biasanya ada semacam olahraga, fasilitas gym ya, gym olahraga nih, gym olahraga biar karyawan sehat. Ketika sehat dia bisa bekerja dengan baik gitu. Monitoring weight loss program, pemberian vaksin flu, pengadaan daycare di kantor selama Lebaran, apakah termasuk yang dikecualikan juga dari objek PBA 21 terkait dengan PMK 66 tahun 2023 ini Pak Ali? Sebetulnya udah jelas Pak Ali di lampiran ya. Lampiran kan amanat pasal 4 huruf E kan? Ya. Di lampiran A poin 5 kan dikatakan bahwa pasal olahraga itu selain olahraga yang mahal ya, golf, kemudian juga pacuan bermotor, pacuan kuda, terbang layang. Ya. Itu kan sampai saat ini batasnya 1,5 juta per pegawai per tahun itu. Apabila melebihi nilai itu otomatis ya sebagai objek pajak, objek penghasilan gitu. Jadi memang semangatnya adalah ini kita kan mendorong perusahaan supaya pegawai selalu sehat. Iya, betul. Tapi karena juga mungkin fungsi regulasi juga dan budget juga, maka ada pembatasan. Batasannya adalah 1,5 juta itu untuk per karyawan per tahun itu. Mungkin itu cukup bagus. Siap. Jadi kawan pajak, kalau karyawannya mau sehat silahkan tetap berolahraga, begitu ya kali. Cuman ingat tadi tetap harus ada batasan-batasan karena memang aturan dibuat untuk memberikan batasan-batasan mana yang termasuk objek, mana yang bukan termasuk objek. Maksudnya kan begitu ya. Oke kawan pajak. Masih ada waktu apa udah ada anu? Atau satu soal lagi? Satu soal lagi ya, satu soal lagi kan pajak ya. Satu soal lagi kan pajak. Ya, kalau di perusahaan misalnya kita mengenal istilah bonus, ini pertanyaan bonus juga ini, pertanyaan bonus juga. Jadi ditanyakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja diberikan dalam rangka penanganan penyakit dan pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Bagaimana penentuan penyakit akibat kerja? Apakah perlu melihat seluruh diagnosa karyawan? Nah, yang kedua, apakah medical insurance juga diberikan kepada keluarga karyawan? Apakah itu termasuk pengecualian dari objek? Gitu? Pertama untuk penanganan penyakit kita kan tetap ada regulasi dengan undang yang lain. Kesehatan ya. Kita mengacu pada Perpres 7 tahun 2019 kalau salah. Di sini ada tentang penanganan jenis penyakit akibat kerja. Udah ada di Perpres 7 tahun 2019 itu. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks kesehatan ini di dalam lampiran dikatakan bahwa ini diberikan dalam rangka kesehatan dan pengobatan karena kecelakaan kerja. K3 ya, K3 kan? K3. Kesehatan dan kecelakaan kerja itu. Kemudian yang batasnya adalah diterima oleh semua pegawai, jelaskan itu. Ya. Diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja itu. Jadi sekali lagi sebagai penegasan bahwa kesehatan ini adalah untuk kesehatan karena kecelakaan kerja, bukan untuk penyakit bawaan. Itu kalau penyakit bawaan, mohon maaf, dalam PMK 66 ini belum mengatur tentang hal itu. Mungkin itu bagus sebagai tambahan. Siap. Oke, kawan pajak. Itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang coba dikompilasi oleh KPP PMA 1. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu semoga bisa menjawab walaupun belum semuanya. Walaupun belum semuanya kan pajak.
Masih ada yang Ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kawan pajak saking antusiasnya menanyakan berbagai macam hal terkait dengan PMK 66 tahun 2023 ini. Baik, kawan pajak, kami berharap tayangan webinar dari PMA 1 ini memberikan manfaat dan memberikan pencerahan pemahaman tersendiri bagi kawan pajak di dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Dan kami berdoa kiranya akan pajak terus maju di dalam usahanya dan tentu saja pasti akan memberikan kontribusi bagi penerimaan perpajakan kita. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada narasumber kita Pak Ali. Sama-sama Pak Gus. Kemudian teman-teman dari Taxmin dan para kawan pajak tentu saja karena acara ini bisa terus berlangsung karena antusiasme dari kawan pajak. Akhir kata kami katakan pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.